السلام علينا وعلى عباد الله. Sekarang yaitu orang yang bertauhid la ilaha illallah. Sekarang yang kondisinya di mana dulu di dalam kehidupan dunia dia memiliki nilai tauhid la ilaha illallah tinggi di dalam mengamalkan amalan la ilaha illallah. Khusus orang yang bertauhid. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat yaitu Abul Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Khaddi di dalam kitabnya. Hadis sangat telah menyebutkan kepada kami Abu Muhammad Abdullah bin Yunus bin Bukai. Hadis sangat telah menyebutkan kepada kami bapakku dari Amr bin Samir dari Jabir, dari Muhammad bin Ali dari Ibnu Abbas, wa Ali ibnu Husain, itu Ali ibnu Husain. Dia sungguhnya berkata, Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda sekarang, Akhbaroni telah memberitahu kepadaku yaitu Jibril. Jadi Jibril memberitahu kepadaku kata Rasulullah, Anda ilaha illallah, sungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah anasul muslim. Yang namanya la ilaha illallah itu anas. Anas kayak itu manusia sekaligus bisa diartikan tenang. Mulai di sini dengan ngomong anas, tenang. Anas itu tenang. Tenang, ayam, ya anas sih. Ya kan, sing yang namanya la ilaha illallah itu adalah ketenangan bagi seorang muslim. Mulai ini sebenarnya anas anak muslim. Iya, kayaknya rata disuruh. Iya, tahu suara apa? Tenang sih. Jadi yang namanya anas itu adalah la ilaha illallah adalah ketenangan bagi seorang muslim. Kenapa menjadi ketenangan bagi seorang muslim? Karena la ilaha illallah ini adalah kunci tauhid. Dari tauhid manusia kan bersandar pada kalimat la ilaha illallah, di mana dia hanya menuhankan Allah saja dalam segala hal. Artinya menolak segala bentuk apa saja yang diyakini, dikultuskan, dia mengagungkan dari selain Allah, kecuali hanya Allah saja di dalam hati manusia. Panjenengan kalau melihat tauhid la ilaha illallah, maka ini adalah tauhid yang paling tinggi. Soalnya yang jenengan syirik tidak menimbulkan ketenangan dalam hati. Contoh, jenengan lagi jago nang omah, jago papa. Sama-sama ini nanti sakit pada tanda. Kemudian ada burung yang terbang. Mau ini, wah, galak si mau ini gimana? Mau ini gue, mau gue ngekan. Terus kemudian keyakinannya sini, terus ada yang ngomong, kayaknya masih mati menggerakkan. Orang yang seperti ini maka tidak berasa tenang, orang berasa tenang. Sehingga beda dengan tauhid la ilaha tenang. Wong sing jenenge pasti Allah orang anak kaitannya kan manut pemilih mampu. Karena sungguhnya itu termasuk bentuk dia kan syirik Nabi. Kalau dalam hadis Nabi dia itu syirkun. Yang namanya tiara adalah syirik. Tiara adalah kepercayaan manusia kepada hewan-hewan, burung atau yang lain. Kejenengan tiara adalah syirik. Jadi keyakinan apa baik sing berkaitan dengan masalah hewan, kejenengan tiara dan tiara itu syirik. Terus punya itu apa? Apa? Sediani gue apa maning? Contohnya, sediani gue apa maning? Suatu saat dengan rumah, nanti pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, sampai melihat di kaca anak kuku. Terus dia ngomong, kayaknya pada gaya itu. Iya. Terus kerja.
Ini yang disebut dengan tiarap atau warna benjang, atau ular yang belang-belang warna putih hitam menggumam. Aja dipateni yuk, yang ada ular ini menggumam apa? Agi dimeninggal. Jadi itu karena ada keyakinan di masyarakat kita, nek jene anak ular ini menggumam, jene agi diwo beling. Sampai yang sedang diingatkan. Nek seandainya logikanya seperti itu, ya jadinya benar. Udah kamu di rumah dibilang apa maksudnya? Udah dungung aja rumah didunggung nggak? Itu ini kan keyakinan yang mengacu pada syirik yang merupakan sumber dari ketidaktenangan di dalam jiwa manusia. Mulanya sampean orang yang bertauhid dari Allah harus membersihkan semua keyakinan yang berkaitan dengan masalah selain Allah. Ini harus membersihkan semuanya mulai dari sekarang. Aja masih duweni keyakinan sing kaitane kambing selindungi pun Allah sing nang panjenengan ini, karena ini adalah bentuk si iman dunia iman. Karena syirik itu adalah membatalkan tauhid dan merupakan merusak bagian dari tauhid yang hak atau tauhid yang mutlak. Aku bukan singkat tentang masyarakat terutama dengan studi. Oke, oke ya. Silakan yang cek. Kemudian berikutnya dan juga wabil qabli, dan sekaligus namanya tauhid la ilaha illallah merupakan sumber ketenangan di dalam kuburnya. Makanya namanya hadis Nabi, siapa saja yang kalimat terakhirnya ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Mulanya anak ajaran ditalkin sebelum kita semuanya meninggal. Sampai kalau ditalkin bisa mengucap la ilaha illallah, jaminan surga. Kalau esok panjenengan sudah terbalik di tempat tidur, nang anak putu, nang dulu pada hubung, anak sudah berkumpul menjenguk kita. Lantas ada seorang yang kemudian berusaha menalkin kita, terus jangan ditalkin you la ilaha illallah, terus jangan bisa mengucap la ilaha illallah. Setelah anda mulai mengucapkan itu, lambat laun mata itu terpecah, betis bertemu dengan betis, kemudian urat menekan, sampai kemudian nafas itu terlepas dan pandangan mengikuti nyawa itu lepas. Maka panjenengan jaminan Yesus sampai ke pengen sini gue isi paling dipengen sendiri. Soalnya jaminan Yesus juga asal dengan kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Tapi ingat, nek wis ditalkin wis bisa ngucap la ilaha illallah, boleh nanti mandek atau berhenti. Nek wis ngucap wis mandek. Aja nek wis ditalkin dari wis ngucap la ilaha illallah, malah sampai didekatin lagi, disuruh nyebut yuk, terus dari kayak nyebut astagfirullah. Ini sebenarnya pertanyaannya astagfirullah, ini udah maksudnya. Jadi nek wis nyebut la ilaha illallah saya berarti sempurna kalimatnya, maka sudah cukup. Mulai dengan kene sing jenengane la ilaha illallah sumber ketenangan di dalam hidup. Betapa bahagianya manusia, coba betapa kemudian tenangnya manusia tatkala sudah berada di dalam kubur, dia meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tenang banget, oh betul. Sampai kita kan mulai begini, masyaallah. Lantas berikutnya, dan sekaligus la ilaha illallah juga merupakan ketenangan tatkala di sisi kematiannya. La ilaha illallah ketenangan bagi seorang muslim di sisi dan dia meninggal, ketenangan di kuburnya, dan tatkala yahruju min qabrihi, dia keluar dari kuburnya, dan juga ketenangan tatkala dia keluar dari kuburnya. Masyaallah ya, metu keluar dari alam kubur, bangkit dari alam barzakh, dia dalam keadaan ketenangan di dalam jiwa dan kemudian sisi hatinya. Tatkala manusia pada saat itu merasa cemas, merasa khawatir,
merasa segala apa saja yang dulu pernah dilakukan di dunia menjadikan mereka semuanya khawatir. Tapi bagi orang yang kemudian bertauhid la ilaha illallah, meninggal di atas tauhid la ilaha illallah, tatkala dia keluar dari hidupnya tenang. Tenang banget ya. Mulanya alam dijenengi anas. Tujuannya yang tenang nantinya, tenang besok biawin akhirat. Sekaligus artinya manusia bisa juga diartikan lembut. Mohon jangan anak semuanya lembut-lembut. Halus gitu. Iya kan? Ya soalnya saya mungkin beberapa teman yang memiliki nama anak sama saya pikir seperti itu. Beda ambil jenazah Bambang. Iya kan? Karena yang namanya nama ternyata membawa doa. Boleh nama kan membawa doa. Masya ya. Apa meneh anas judulnya Sakinah ya wis tenang bojo eta tenang kayak nang omah amal nah anak yang ini bojo anas sebenarnya apa? Hati, Masya Allah buatin keren Sakinah bojo semua Tim buatin maksudnya ya Masya Allah bagi dewa zaitunnya mantesan ini zaitun Masya Allah ya karena saat disebut-sebut itu masalah dan berikutnya kata malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, lau tarahum hinna yamrukuna min kuburihim. Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat tatkala orang yang bertauhid la ilaha illallah dia keluar dari kubur-kubur mereka, wayang fabuna ru'usahum sambil mengibas-ibaskan kepala-kepala mereka. Jadi bangkit dari alam kubur tatkala orang yang bertauhid la ilaha illallah sambil mengibas-ibaskan kepalanya. Karena yang mengibas-ibaskan dia dilatih. Gue maksudnya untuk ngesuk sampai gue, Masya Allah ya. Jadi posisinya seperti itu. Lantas hati yakul sambil dia mengucapkan la ilaha illallah, sambil dia mengucapkan la ilaha illallah, sambil juga dia mengucapkan kalimat walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wa yabid wajhah, yang memutihkan wajah. Jadi orang yang bertauhid la ilaha illallah bangkit dari alam barzah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajahnya putih. Seperti itu maksudnya. Bersinar ya, Masya Allah ya. Karena berikutnya wahal dan yunadi, tapi keadaan yang berbeda. Jika ada orang yang mati dalam keadaan kafir, tapi siki kebalikannya, orang yang mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan syirik atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, dia mengucapkan kalimat ya hasrata, celaka, rugilah diriku, katanya, ruginya diriku yang dimana aku dulu tatkala hidup di dalam dunia ma faraktu fi janabillah, itu telah menyanyiakan, itu telah lalai dari segala apa saja yang Allah perintahkan, maka wajah-wajah mereka menjadi hitam. Jadi orang yang meninggal suruh khotimah dalam keadaan berwajah hitam sambil mengucapkan kalimat rugi diriku, celaka diriku, yang dulu tatkala hidup di dalam kehidupan dunia telah menyanyiakan perintah-perintah Allah. Sementara orang yang bertauhid la ilaha illallah, dia wajahnya menjadi putih. Sampai ini, Masya Allah. Di sampai sih orang tentu mikirnya data gelobi. Ini ya, cukup kemudian kita menjadi orang yang meninggal di atas tauhid kalimat la ilaha illallah, maka itu menjadi salah satu syarat kita kelak bangkit dari alam barzah, wajahnya menjadi putih berkilauan seperti cahaya. Masya Allah ya. Wah, surat al-Mustaqim Masya Allah ya.
Ini orang yang bertauhid la ilaha illallah. Sementara kalau disebutkan di dalam hadis yang lain, ini di dalam hadis yang lain, itu hadatsana telah menyebutkan kepada kami Yahya bin Abdul Hamid Al-Hamani telah menyebutkan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar qala berkata Rasulullah berkata laisa mala ahli la ilaha illallah wahsyatan indal mauti. Kata Rasulullah, tidak ada bagi orang yang ahli la ilaha illallah yang merasa sunyi di kuburnya. Kan kita tahu yang namanya kuburan alam barzakh adalah tempat kesunyian. Kita tidak memiliki kawan, tidak memiliki saudara, tidak ada yang menemani, kecuali hanya ditemani oleh amalan soleh kita. Tapi bagi orang yang ahli la ilaha illallah, maka dia tidak merasa sunyi. Sampai hidup di alam dunia ini, rumahnya bagus, mobilnya banyak, HP banyak pula mahal-mahal, uang masya banyak. Tapi kalau Anda kemudian merasa sunyi hanya sendiri di rumah itu, sunyi bukan? Sunyi. Esok telat pergi cuma hanya melihat ke atas, ke sana, kemari, bingung dan mandi. Dan dia bergumul yang ini dia sepi. Karena dia kesindihannya sunyi. Tapi bagi orang yang tidak merasa sunyi, sekalipun kemudian dia di tempat yang sangat besar, tapi hati kalau senantiasa tidak sunyi, dia merasakan bahagia. Karena sisi-sisi manusia pada hakikatnya itu adalah di dalam hatinya. Itu seperti itu. Nek hatinya merasa senang bahagia, singgiannya ya terasa bunga. Kalau apa ya rasanya bunga. Tapi nek hati kurupan dengan itu sumpah, deg-deg. Hati kita merasa kemudian penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Hati kita merasa hampa, segala apa saja nanti terlihat hampa. Mobil yang mewah nampak menjadi hamba pula, rumah yang megah menjadi hamba pula. Mungkin boleh jadi kosongnya sisi-sisi keimanan dan jaraknya kemudian beramal soleh, sehingga nikmat-nikmat dunia yang seharusnya menjadi pendukung untuk sisi kebahagiaan tidak mengantarkan kebahagiaan untuk hati-hati yang merasa hampa, kosong dari keimanan. Maksudnya seperti itu. Mulanya ahli la ilaha illallah di dalam kuburnya tidak merasa sunyi. Terus dengan ditakoni, Pak, sing jenenge ahli la ilaha illallah kepriye? Sampai kita ahli la ilaha illallah kepriye? Saiki tak perlu tangan jenengan. Kae misal Bayanti kayak ahli masak sayur tumis. Sampai itu si takoni dan maksud dari Bayanti ahli masak sayur tumis maksudnya apa? Pinter kan ya, sing dimasak asal sayur tumis nek dimasak nang dewek eko dalungo rasanya enak cepet ribet ini ya orang tidak pertekusan. Jadi seperti itu ya, tidak ribet, tidak harus melalui ribut acara kemudian ribet-ribet, tapi kemudian masakannya selalu nikmat dan sedap karena dia ahli masak tumis. Dan terus saya kira dengan dilakoni ahli dari apa maksudnya apa? Masya Allah ya, satu menunjukkan dia senantiasa bertauhid, bersih dari segala syirik di dalam hari-hari di dalam kehidupannya. Sisi keimanannya bersih dari segala keyakinan syirik. Yang kedua, sisi amalannya mencerminkan banyak amal soleh karena dia tahu dia memiliki zat yang wajib disembah hanya satu, yaitu Allah. Tidak menghamba kepada hawa nafsu dan tidak menghamba kepada selainnya, sehingga fokus beribadah hanya fokus menghamba kepada Allah. Kita dengan yang ahli lagi kenapa kan? Naik dari Allah diucap toh enak, tapi naik dengan praktek si mana
Tribun kandung kuping. Untuk bilang dan apa ya boleh lepetakan itu masuknya ke Oh iya, berarti tembung sanepang ya kandung kupingnya sing dimaksud di kupingnya ngandung itu ya caranya bahasa undang. Iya ya istilah bahasanya jelek kandung kupingnya. Basic kandung kupingnya siapa? Ini hanya berat, bisa kami lewat jika dia orang umum. Amin. Wong kandung kupingnya kan ada. Cara bahasa Indonesia ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar dari kopok. Diomong itu dia melepuh, tapi bebas keluar dari telinga, tidak pernah menetap di hatinya. Ini orang yang tidak menjaga berbagi dari roh. Bisa apa? Kira-kira ngomong di kemudian berikutnya, dan juga dia tidak merasa sepi di padang mahsyar, atau dia tidak merasa sepi tak kala dibangkitkan, karena seakan-akan la ilaha illallah dia menghibaskan yaitu debu dari kepala-kepala mereka sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi alhamdulillah. Sungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melenyapkan dari kami kesedihan-kesedihan dunia. Di wong yang mengucapkan la ilaha illallah tak kala meninggalnya, dia bangkit dari alam barzah dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah sambil mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kebajikan. Cita kami di sini maksudnya adalah segala kesusahan duniawi ataupun kesusahan yang ada di yaumil akhir. Sampai kan susahnya sih. Begitu bangkit dari alam barzah sampai susah langsung. Susah apa? Memikirkan tanggung jawab terhadap amal apa saja yang telah suatu saat Allah persoalkan atau kita dimintai segala bertanggung jawab. Jadi susahnya kesehatan. Panjenengan ini ketok penggali ibu susah banget. Mikir apa, mikir ibu, mikir si dia nyata ngasih ketok. Kan biasanya susah untuk hidup. Karena ya makan pun tak berselera. Kan ya, tapi nek atine bobo, manae seneng, pikirannya seneng, tidurnya jalannya baik, enak sekalipun nggak dosa ambil tadi. Sinek bisa lagi mati. Karena gini, si penting kan mana ya? Mau bukti tangan saya kisuki duit rumah api mobil kayak bilang meningkatkan penggali pun banyak yang kita pikirkan. Juga di dalam jiwa banyak, tekanan batin juga banyak. Itu akan mendorong kita tidak menikmati nikmat-nikmat di dalam hidup. Ketika hal sing biasa dengan panjenengan ditemui, seharusnya makanan itu dalam makanan yang jenengan cinta ini gandeng hati jenengan lagi pikiran, jadi orang gitu. Sampai mending makan panjenengan, mending makan sambal dan tempe hatinya bahagia. Apa waktunya, rumah punya, makan kemudian yang enak, tapi kemudian pikiran dan kemudian hati penuh dengan masalah. Ada di sini. Pikirannya hati senang, pikiran kemudian bahagia, jiwa juga kemudian penuh dengan segala keriangan. Kemudian nikmat-nikmat di dunia, ada direksi saya.
Kembangnya kayak ini seorang bisa. Masya Allah ya, ini orang yang bertauhid la ilaha illallah.